Apa kabar? Baik, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seseorang yang menimbulkan kekaguman, tapi sekaligus sering menimbulkan kontroversi. Tentu saya tidak perlu menjelaskan lagi siapa tamu kita hari ini, karena mari kita sambut Basuki Cahayapurnama. Baik, silakan duduk. Sebelum kita mulai, pertanyaan yang paling penting adalah, Anda lebih suka dipanggil Basuki, Cahaya, Purnama, atau Ahok? Dipanggil BTP sebetulnya. BTP, iya. Singkatan dari? Soalnya kan ada John F. Kennedy, JFK, ada SBY kan. Siapa tahu BTP jadi presiden juga gitu. Boleh Bang. Basuki. Tunggu dulu, Basuki Cahayapurnama, emang ada artinya itu? Cahaya kan pakai TJ, ejaan lama. Ejaan lama. Jadi waktu teman bapak saya kasih nama itu, dia pengen kasih nama itu Basuki yang sukses, makmur, berhasil. Tapi ya Cahayapurnama berhasil juga mesti nerangin orang, mesti yang sempurna gitu. Itu yang maksudnya. Tapi banyak orang menilai nama Basuki Cahayapurnama itu nggak cocok buat Anda. Cahayapurnama kan lembut, romantis. Ini kurang belajar sejarah. Banyak wanita dulu dibilang mukamu seperti rembulan. Seneng kan? Zaman sekarang marah-marah. Bulannya bopeng kok mukanya kok aneh banget ya. Itu cerita lama itu. Baik, kita lupakan soal nama ya. Pak Jokowi jadi presiden. Anda senang atau sedih? Ya pasti senang dong. Kenapa Anda senang? Mengepung Monas dari dua arah. Merdeka Utara dan Merdeka Selatan. Tunggu. Ini baru 5 menit Anda memaksa saya untuk merasakan bahwa Anda sudah bakal jadi presiden ini. Minimal kan ngarep nggak apa-apa. Oke, jadi Anda senang karena paling tidak Jakarta dikepung. Untuk apa mengepung Jakarta? Iya. Kan Jakarta ini kan mau tidak mau kan jadi media meliputnya cukup tinggi. Jadi sebetulnya kalau kita melakukan transformasi Indonesia, tempat paling cocok itu memang transformasi di Jakarta. Kalau Anda senang, saya menduga Anda mendoakan agar Jokowi menang dong. Nggak juga, saya malah nggak dukung beliau. Saya doakan beliau tidak jadi presiden. Saya dukung kemarin. Tunggu dulu, Anda bahagia dia jadi presiden, tapi Anda tidak berharap dia jadi presiden. Dengar dulu, ini agak mistik. Oh, ini agak mistik. Tunggu, ini. Dengar dulu. Yang mistik-mistik ini iya, menarik kan? Menarik. Gimana? Ya, saya selalu begitu. Kalau saya dukung Pak Jokowi jadi presiden, berarti ya saya pasti jadi gubernur. Tapi kalau saya tidak mendukung Pak Jokowi jadi presiden dan beliau terpilih, memang nasib gua jadi gubernur, nggak usah ribut loh. Itu aja kan. Nah, ini mistiknya begitu. Iya. Jadi bukan kehendak saya lagi kan. Baik, menarik karena ketika Anda bersama Pak Jokowi mencalonkan untuk memimpin Jakarta sebagai wakil gubernur, banyak yang menolak. Penolakan pasti berkaitan dengan etnis dan agama terutama ya. Tapi sekarang Anda justru jadi gubernurnya. Nah, sebelum sampai ke sana, kita ikuti dulu tayangan berikutnya. Setelah Joko Widodo terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, maka tampuk kepemimpinan Pemprov DKI Jakarta akan beralih ke Basuki Cahayapurnama. Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang semula menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta ini otomatis akan memikul tanggung jawab menjadi orang nomor 1 di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta. Langkah Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta itu bukannya tanpa rintangan dan halangan. Hambatan mantan Bupati Belitung Timur ini akan menghadapi kerikil-kerikil berupaya penolakan yang disampaikan salah satu organisasi kepemudaan. Penolakan itu antara lain terkait dengan gaya kepemimpinan dan komunikasi Ahok yang dinilai sombong dan arogan.
Selain itu, sejumlah organisasi kemasyarakatan juga telah menyatakan menolak Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Penolakan sejumlah ormas itu disinyalir dikaitkan dengan sentimen etnis dan agama. Rintangan alias kerikil inilah yang menjadi pekerjaan rumah Ahok untuk segera diselesaikan ketika ia memikul tanggung jawab menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ya, dulu mau jadi wakil gubernur aja Anda ditolak. Sekarang jadi gubernur, apakah Anda siap mental untuk ditolak lagi atau banyak orang keberatan? Ini lupa sejarah saya sebetulnya. Saya Lebih susah jadi bupati di Belitung Timur daripada jadi gubernur di DKI. Belitung Timur itu 93% Muslim. Dan fraksi Bulan Bintang menguasai DPRD itu 55%. Jadi kita kebayang nggak kira-kira daerah seperti ini? Kristen hanya 0,8%. Saya waktu mau jadi bupati lebih kacau. Ada PNS datangin kasih surat Yasin. Nih tolong baca nih. Mana bisa aku baca surat Yasin gue pikir. Nah nggak bisa baca kan. Makanya jangan jadi bupati kami. Macem-macem berani jadi bupati. Surat Yasinnya kagak bisa. Yang gitu ya gue udah lewatin apalagi Jakarta. Nggak terlalu kecil. Dengan Anda jadi gubernur, siapa yang paling dirugikan? Nah saya kira ya salah satu misalnya yang punya hubungan bisnis yang agak tanda-tanda kutip dengan Pemprov DKI ya dirugikan. Saya dengar udah banyak juga bengkel-bengkel mobil yang udah tutup nih. Karena servis-servis mobil udah kita tahan. Mobil-mobil nggak ada lagi. Yang supply-supply ke dinas pendidikan juga mungkin dirugikan. Kemarin baru kita potong 2,4 triliun. Ngadain bangku, kursi yang ngada-ngada aja tuh kan. Nah yang mungkin juga yang jual-jual jam mewah juga mulai dirugikan mungkin. Karena banyak pejabat di DKI punya jam tangan yang miliaran-miliaran itu. Kalau punya Anda berapa miliar? Ini mah murah lah. Untuk ukuran DKI mah. Kalau kata Pak Kuntoro ini mah office boy DKI kali yang pakai kan. Baik, apapun juga keetnisan Anda ini sering jadi persoalan. Ya, kalau ada lagi mempersoalkan hal ini, apa yang Anda katakan? Saya udah biasa dari kecil udah sering orang bilang begitu kan. Bapak saya selalu ngajarin. Nah, kalau orang bilang kamu Cina segala macam, memang gue turunan Cina, lu mau apa gitu loh. Tapi gue Indonesia kan. Nah dulu waktu guru saya waktu di SMA juga sama. Jadi kalau orang bilangin kamu Cina, kamu bilang aja, gue lebih patriot daripada lu ya. Kalau satu hari Indonesia diserang, gue pasti di depan untuk bertempur. Kalau dia jawab, gue di depan, pasti gue di depan lu. Gitu jawabnya. Kenapa pusing? Ya, Apapun juga masih ada orang meragukan apakah Ahok akan mampu memimpin Jakarta. Tapi sebelum kita minta jawaban, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Kalau dulu ada Pak Jokowi, orang nomor 1, Anda orang nomor 2. Paling tidak sasaran tembak itu tidak langsung ke Anda. Sekarang dengan mudah orang jadikan Anda sasaran tembak. Pak Ahok, apakah Anda mampu memimpin Jakarta? ya kalau kita bilang kita mampu, nanti orang bilang kita sombong. Saya pikir ikutin aja rekam jejak kita kan. Tapi semua orang bilang Jakarta tidak bisa dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Jakarta lebih kompleks, lebih berat. Betul, tapi Jakarta lebih mudah. Kenapa Itu yang lebih banyak mudah? orang tidak tahu. Di Jakarta ketemu 10 orang ini di atas kita pendidikannya. Ya kita ngomong apapun, itu jadi ujian disertasi. Kita bicara aja undangnya profesor. Terus kalau kita nggak ngerti masalah banjir segala macam, undang ada profesor A. Suruh jelasin, kita dengerin kan. Oh udah tahu, besok undang profesor B. Pakai ilmu yang A, kita tanding lawan yang B. Kalau kita kalah, kita bingung. A sama B mana yang benar nih kira-kira nih. Undang lagi A sama B, undang C sama D. Berdebat itu 4 orang. Kita dengerin. Lama-lama kita belajar 5 kungfu perguruan silat. Jadi di Jakarta gitu. Di Jakarta. Nah, kalau dulu ada Pak Jokowi, orang nomor 1, Anda orang nomor 2. Paling tidak sasaran tembak itu tidak langsung ke Anda. Sekarang dengan mudah orang jadikan Anda sasaran Nggak tembak. juga, itu juga salah sebetulnya. Jadi sebetulnya yang terjadi dari dulu saya juga jadi sasaran tembak kok. Bedanya apa? Bedanya kalau ditembak, kalau ada payah,
Pak Jokowi muncul, belain, itu aja. Nah sekarang kenapa takut? Kalau jadi presiden, yang belain presiden bos, kenapa takut? Ini lebih enak. Jadi nggak ada masalah. Sesuatu yang baru memang, yaitu dalam rapat-rapat internal di DKI, Anda kemudian unggah di YouTube. Di YouTube itu semua orang bisa melihat perdebatan, termasuk ketika Anda memarah-marahi anak buah Anda atau bawahan Anda. Awalnya keren, tapi ada sebagian orang sudah mulai merasa bahwa apakah ini bukan hal yang salah. Kenapa begitu? Karena orang yang Anda marah-marahin itu, walaupun di kantor adalah bawahan Anda, dia kan punya istri, punya anak, punya keluarga. Apakah itu tidak mempermalukan keluarga mereka juga? Apa itu sudah Anda pikirkan? Jadi saya baru 10 hari kira-kira jadi wagub, ada demo buruh untuk kenaikan gaji, upah. Katanya itu 2.500 orang. Janjinya Pak Jokowi itu Pak Jokowi akan hadapin, bukan saya sebetulnya. Jadi beliau minta saya temuin 30 orang saja. Ya saya keluar aja, saya pikir dari luar halu-halu aja, masuk-masuk gitu loh. Ya, gitu kan. Katanya bilang, katanya pilihan rakyat, sini dong. Sini gimana, saya pikir orang gitu banyak. Terus kata pengawal, Pak kalau Bapak lewatin batasnya Brimob, kita nggak bisa ikut lagi Pak. Wah ini gimana dong? Saya di tengah, maju kena, mundur kena nih. Masa saya lari ke belakang? Nggak lucu juga kan? Padahal ada niat itu. Iya dong, nggak mungkin kan? Ini 30 orang, kalau bisa saya yakinkan tentang nggak bisa minta naikin UMP gitu tinggi, pasti dituduh dari luar. Kita kan suzon semua nih, kita udah nggak percaya siapapun kan? Pasti dikira 30 orang saya sogok. Daripada di 30 orang serba salah, lebih baik saya videokan. Untuk apa? Supaya kalau mereka ribut, kamu nonton saja proses negosiasi seperti apa. Tapi yang terjadi, saya nggak tahu gimana Kominfo press release kan ke orang itu yang pas saya lagi marah-marah itu. Nah itu yang dikeluarkan. Nah saya keberatan. Kenapa tidak keluarkan secara total? Supaya orang tahu kenapa saya marah. Terus kenapa habis marah itu kok foto-foto sama buruh gitu loh. Bisa mengenai buruh. Itu kan tidak dikeluarkan. Hanya marah-marahnya. Besoknya saya lupa. Ini rapat yang keempat sama PU. Sama Dishub. Saya sudah coret. Ini anggaran Anda nggak masuk akal. Mana mungkin sih bikin halte bus Transjakarta sampai puluhan miliar. Nyebrang puluhan miliar. Ini kan nggak masuk akal. Mau bangun intelijen transportasi sistem sampai mau minta 5 triliun. Ini apa-apaan. Saya suruh coret. Rapat kedua kagak dicoret lagi. Itu pas rapat yang udah keempat. Pas meledak. Saya udah meledak dan saya lupa ada rekaman. Saya lupa jujur aja. Karena saya memang nggak kepikir soal rekaman kan. Ya sudah saya marah semua. Nah ini yang mungkin yang nggak senang sama saya kebenaran. Dapat pembenaran lagi dari marah-marah nih. Dapat bahan. Dikeluarin lagi video itu. Waktu dikeluarin orang berpikir pasti si Ahok nih selesai nih. Baru kerja belum sebulan sudah marah-marah begitu hebat. Ya saya sih pasrah aja lah. Yang penting niat saya bener gitu loh. Ternyata respon masyarakat responnya malah positif. Bagus. Kita udah nggak mau keluar YouTube. Orang juga marah. Mana dong rapat yang lain dikeluarin ke YouTube? Itu masalahnya. Udah kecanduan mereka. Jadi itu Gaya Anda ini kan gaya yang meledak-ledak. Yang sesuatu yang tidak lazim dilihat oleh banyak orang. Nah sebelum kita lanjutkan, mari kita simak liputan berikut ini. Saya suruh masuk semua. Biar seluruh rakyat Indonesia melihat siapa yang logika dan rasional. Itu maksud saya masukkan TV. Semua nonton, terbuka. Tidak ada rekayasa. Bapak ngomong apapun, TV rekam, kami punya bukti. Ke pengadilan pun saya ladenin. Sepak terjang Basuki Cahayapurnama ketika menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta ini banyak membuat orang terutama pegawai Pemprov DKI gerah, terutama mereka yang biasa bekerja santai alias tidak disiplin. Cara dan gayanya membenahi persoalan Jakarta berbeda dengan Gubernur Joko Widodo yang kalem. Mantan Bupati Belitung Timur ini terkesan galak dan meledak-meledak.
Kesan temperamental kerap kali keluar dari sikap wakil gubernur yang akrab disapa Ahok dalam memimpin rapat. Ia tak segan ngamuk dan gregetan ketika melihat pegawai Pemprov yang tidak efisien dan lamban. Tidak hanya itu, Ahok memberlakukan aturan yang tegas kepada siapa saja, terutama kepada pemilik rumah susun milik pemerintah kota Jakarta. Ia memastikan yang menempati harus orang yang tidak mampu. Jika tidak, ia tidak segan-segan mengusirnya. Bahkan ketegasan Ahok tidak main-main. Ia menutup diskotik stadium yang berlokasi di Taman Sari, Jakarta Barat, ketika tempat ini sering melanggar aturan. Masih banyak lagi sikap Ahok yang tegas dan disiplin ini dalam upayanya mewujudkan ketertiban dalam pemerintah kota yang dipimpinnya. Tentu saja kondisi ini terasa tidak nyaman, terutama bagi mereka yang tidak disiplin dan mempunyai niat tidak jujur. Ya. Kenapa ada kesan setiap hari Anda nggak pernah tidak marah? Kenapa sampai ada kesan seperti itu? Ya itu tadi kan, dari awal kan dibangun seperti itu ceritanya kan. Ya saya kira. Tapi apakah itu merugikan Anda? Citra pemarah, galak? Saya nggak gitu peduli orang anggapan kita apa. Yang penting bagi saya disumpah untuk mewujudkan keadilan sosial untuk warga DKI. Tugas saya adalah mengadministrasi keadilan sosial. Kalau orang tidak setuju, ya itu urusan dia. Apa saja yang membuat Anda marah? Tergantung, lagi nggak ada makanan juga bisa marah. Ya lah, sebetulnya kita bisa marah itu kira-kira gini. Kadang-kadang orang itu udah keterlaluan. Misalnya kayak rumah susun, kenapa kita marah? Itu rumah susun dibangun 26 blok, 2.600 unit di Marunda. Saya coba pikir-pikir, kenapa itu rumah susun bisa dibiarkan terbengkalai sekian lama. Lalu saya pelajari, saya baru ngerti. Ternyata di situ ada PT Kawasan Berikat Nusantara, milik BUMN dan BUMD kami. Dia mau rencana mengembangkan lagi 500-an hektar. Kalau itu dikembangkan, itu bisa menyerap pegawai sampai 35.000. Nah, saya mulai berpikir, pantasan rumah susun yang dibangun di sana sebetulnya bukan untuk orang miskin. Mereka sengaja mana orang miskin tidak mau, ini untuk memenuhi kebutuhan nyewain ke pegawai. Sini bilang untuk orang miskin sebulan 150.000, nyewain ke pegawai bisa 1 juta sampai 2 juta. Ini dijual. Sementara nenek-nenek di sana udah 3-4 tahun ngemis-ngemis. Orang asli Cilincing minta masuk rumah susun nggak dikasih. Dan rumah susun karena proyek KBN itu ditunda, ini rumah susun dibiarkan di jarak. Kenapa? Toh nanti ada APBN lagi, APBD untuk mengisinya lagi. Jadi itu yang kurang ajar. Saya sampai di sana, saya lihat, maksud saya gini, kalau Anda mau uang, saya kira semua manusia hidup, kata bapak saya, orang masih hidup pasti mau uang gitu loh. Tapi jangan dengan uang Anda menjolimin orang lain, Anda nggak benar gitu loh. Yang kedua, kadang-kadang ada juga oknum orang miskin. Udah miskin belagu lagi kan. Tunggu, oknum orang miskin? Iya. Nah ini menarik. Misal contoh, udah tahu tanah negara didudukin, buang sampah sembarangan, kagak punya rumah, disewa-sewain, saya pindahin ke rumah susun, kasih perabotan lengkap, nggak mau. So, ngomongnya begini, kamu nggak usah ngurusin saya. Yang penting bayar tanah ini 3 juta per meter. Nenek lu kurang ajar kan. Waktu ngomong nenek lu jangan kesini ya. Iya. Itu kan gila. Baik, menarik. Gaya Anda udah pasti berbeda dengan Pak Jokowi. Tapi boleh tahu, apa kelebihan Pak Jokowi dibandingkan Anda? Kelebihannya? Iya. Beliau berhasil membuat saya setengah lebih jinak sekarang. Ini udah lebih jinak loh sebetulnya. Bayangin udah jinak aja gitu. Apa kekurangan Pak Jokowi di mata Anda? Kekurangannya? Beliau ikut marah-marah juga terakhir. Jadi itu pergaulan yang buruk memang betul-betul merusak kebiasaan yang baik. Menular itu ya. Iya, jadi satu hari. Kenapa 3.000 nggak lagi. mungkin belusukan? Ya Pak Jokowi kan udah hitam, gue masih putih. Orangnya ceplas-ceplos, suka belak-belakan. Yang baik ya katakan baik, yang nggak baik juga katakan nggak baik. Itu yang saya lihat. Dan kelihatannya ya sering
marah-marah, sering meledak-ledak, tapi orangnya baik. Kelebihan bekerja keras, pegang prinsip, dan bersih. Dengan Pak Ahok tiap pagi kita ketemu, sering tabun-tabunan, jadi ada keterbukaan, koordinasi tugas apa yang harus dikerjakan oleh wakil gubernur, terus tugas apa yang harus saya kerjakan itu sudah kita bagi, sehingga ya sama-sama enak. Tetapi Pak Ahok itu banyak konsentrasi di dalam, ngurusi birokrasi, ngurusi hal-hal yang berkaitan dengan administrasi di dalam. Oh, kita ini kan sudah bekerja udah hampir 2 tahun lah, udah ngerti apa yang harus dikerjakan. Pak Ahok itu udah tahu untuk macet apa, untuk banjir apa, ini kan hanya perlu waktu. Kemudian nanti mempersiapkan Asian Games 2018, stadion Taman BMB seperti apa, dan mengatasi juga tata ruang dengan perumahan, harus memindahkan orang dari sini ke sini, dari sini ke sana. Saya kira sudah tahu semuanya. Saya tidak perlu membuat pesan-pesan atau apa, tetapi yang jelas pengetahuan mengenai persoalan, masalah-masalah dan problem-problem yang ada di Jakarta sudah tahu semuanya. Ya tentu saja DKI Jakarta harus lebih baik, karena apapun Jakarta adalah ibu kota negara. Etalase pertama yang dilihat orang mengenai Indonesia. Banyak orang terkejut ya ketika Anda berani menutup salah satu tempat hiburan yang cukup terkenal di Jakarta, yang selama ini dianggap backingnya sangat kuat, hanya gara-gara peredaran narkoba yang terbongkar di sana. Nah, apa yang membuat Anda berani menutup tempat itu, padahal semua orang tahu backingnya sangat kuat, ada di situ pejabat, oknum ya, oknum pejabat, oknum tentara, oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim, semua oknum ada di situ. Nah, sebelum Anda jawab, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Tapi kira-kira siapa yang paling menginginkan kematian Anda? Pak Ahok, banyak orang heran atau juga kagum pada nyali Anda ketika Anda menutup sebuah tempat hiburan karena ada kasus narkoba di sana. Padahal semua orang tahu, saya nggak tahu apakah Anda tahu atau tidak, bahwa tempat itu backingnya kuat sekali. Tadi saya sebutkan ada oknum tentara, ada oknum pejabat, ada macam-macam oknum ada di situ. Waktu Anda menutup, apakah Anda sudah mempertimbangkan ini semua? Ada Kabar Reskrim Pak Komjen Suhadi Alius yang memang juga punya hati pengen melihat apa Jakarta ini bebas dari narkoba. Lalu beliau ngomong sama saya, berani nggak? Saya tanya balik, Bapak berani nggak? Kan Bapak yang polisi bintang 3, saya kan bukan. Kan gitu kan, yang berani. Beliau tangkap beberapa kali. Pak Suhadi tanya, tutup nggak? Pasti tutup Pak. Ya udah tutup, panggil dinas pariwisata. Antara mau nutup nggak tutup juga ragu-ragu kan, saya harus tutup. Terus Satpol PP disuruh menghadap saya. Saya masih ingat dia hadap, kayak lucu juga ada. Pertanyaan duduk, lapor Pak, ya apa? Apa betul saya diperintah tutup stadium? Ya benar, masa salah? Rokok BBM kok perintah pakai BBM. Oh, ya modern. BBM saya, ya udah. Siapa? Hari ini juga buat surat tutup. Dia masih bingung-bingung liatin. Ya tutup serius. Mungkin dalam hati pikir, wah ini bos ini kagak ngerti stadium itu apa kan. Iya, saya juga menduga begitu. Memang aku juga gak ngerti. Oh, nggak ngerti. Ya, kalau ngerti nggak berani pasti ya. Kayak Tanah Abang aja. Ini sesuatu yang
tidak biasa juga, artinya nyali ya. Anda terkesan tidak takut. Bahkan beberapa waktu yang lalu Anda berani itu secara frontal di depan publik berantem sama menteri, Menpora. Kalau dalam hierarki kan level Anda di bawah. Kenapa nggak takut Anda ini? Bukan soal takut nggak takut gitu loh. Kalau kamu nyeleneh ngaco ya kita sikat aja. Oh bener ya, kok baik-baik aja gitu loh. Oke, keberanian Anda saya pujikan. Tapi etikanya kan nggak pantas. Anda kan levelnya level bawah, berani sama level yang lebih tinggi. Nggak tergantung, kita lihat aja survei komentar orang. Lebih dukung apa enggak. Kan jadi presiden cuma 50+1. Gubernur juga 50%+1. Artinya? Kalau yang lebih dukungnya 60-80% ya terusin aja. Anda belagu ya. Baru tahu. Bukan rahasia bahwa banyak oknum pejabat di DKI yang menjadi backing dari kegiatan-kegiatan prostitusi, judi di DKI. Nah, seberapa kuatnya Anda menghadapi anak buah Anda yang menjadi backing-backing semacam ini? Ya pertama kita mesti koreksi, tidak semua PNS DKI itu buruk. Saya berani menjamin di atas 60% itu baik. Bukti kalau saya mana mungkin bisa bekerja kalau tanpa didukung dari PNS di DKI. Nah sama saya bongkaran Tanah Abang. Sekarang udah beres kita, bersihkan. Bongkaran Tanah Abang kan terkenal itu. Oh maaf saya nggak tahu itu. Nggak tahu ya? Ya udah. Iya. Namanya pun baru dengar ini. Ya. Nanti sekali-sekali kita ikut keliling-keliling Jakarta malam hari. Ya ada istri saya soalnya. Ya. Saya kadang sering ikut Bang Yos kan. Jadi banyak sekali dari DKI ini baik, bagus. Memang ada beberapa yang tidak baik ada. Tapi terus kita mau ganti. Nah kita udah bangun satu sistem. Kalau Anda jabat eselon tidak baik, saya tidak mau carikan lagi eselon yang lain. Langsung staffkan saja. Dan tunjangan juga kita sudah berikan tunjangan kendaraan itu bisa pilih mobil atau motor atau mentanya itu sampai eselon 4. Kita juga menciptakan tunjangan kinerja daerah yang baru. Jadi kita ingin nanti PNS di DKI itu penghasilannya itu di atas penghasilan swasta. Jadi orang akan merasa pengen jadi PNS. Nah sekarang PNS DKI baru masuk saya sudah bisa dapat 6 jutaan. Nah kalau Anda nggak beres, saya mau sikat. Nah saya lagi mau bikin yang pelayanan terpadu satu pintu bisa bawa pulang kira-kira di atas 10 juta atau 12 juta. Tapi Anda harus melayani rakyat dengan baik. Nah kalau Anda tidak baik, saya akan pecat. Anda kejam ini ya, nggak memikirkan bahwa dia punya keluarga. Termasuk ketika Anda menutup tempat hiburan tadi. Banyak orang juga melihat dari sisi yang lain. Bukankah banyak karyawan di tempat itu yang akhirnya nganggur? Ya, maka itu pertanyaan sama ketika penggiat hak asasi manusia perkotaan tanya kepada saya, bagaimana pandangan Anda tentang hak asasi manusia? Nah, saya jawab begini. Saya ingin 10 juta orang itu bukan hanya sehat dan bahagia, otaknya, perutnya, dompetnya penuh, tapi betul-betul hidup senang. Tapi kalau ada 1000 orang yang saya katakan jangan membahayakan 10 juta orang, tapi dia terus membahayakan, saya akan bunuh di tempat Anda. Sama seperti ketika saya memindahkan orang dari Waduk Pluit, saya dianggap melanggar hak asasi manusia orang tinggal di satu tempat. Saya katakan, tahu nggak Anda, itu bendungan di Waduk Pluit, air laut itu 2,8 meter di atas muka laut. Dengan begitu tipis, begitu bocor, airnya udah di atas permukaan. Kalau pasang begitu tinggi dan roboh, 15.000 sampai 17.000 orang akan mati di Waduk Pluit. Apakah itu tidak melanggar hak asasi mereka mati? Nah, saya pindahkan mereka ke tempat yang lebih baik, masa melanggar HAM? Nah, sekarang juga sama. Makanya pemerintah diberi hak menyandang senjata untuk menegakkan keadilan. Untuk supaya tidak ada orang mengambil hak orang lain. Jadi bukan berarti saya kejam ketika saya menghukum mati orang. Nah, itu yang harus sisi mana. Tentu saya sekali lagi, saya tidak ingin siapapun dihukum. Sama seperti sekarang, anak-anak tawuran sekolah. Saya sudah perintahkan kepada dinas, tidak naik kelas. Seluruh tawuran tidak naik kelas. Masih ngotot, keluarkan. Kenapa? Kalau tidak digitukan dia nggak sadar. Dia bukan soal tidak naik kelasnya. Yang paling penting bukan Anda punya ijazah berapa. Yang paling penting itu karakter Anda benar nggak? Untuk apa Anda punya profesor doktor? Yang paham gitu loh.
Iya. Dengan gaya Anda yang seperti sekarang ini, apakah Anda sering mendapat ancaman? Ya dulu ada ya. Oh, sekarang udah nggak ada. Sekarang kemarin juga ada teman saya bilang sama saya begini. Ya, dia bilang, kamu hati-hati. Saya sudah dengar-dengar nanti kamu bisa dilenyapkan kalau terus begini. Ya, terus saya bilang sama dia, kalau takdirnya pasti dilenyapkan, ya pasti lenyap kita. Mau bilang apa tuh? Kan kekhawatiran kita nggak bisa menambah kita hidup lebih panjang, nggak bisa juga tuh. Nah, tapi satu hal yang kamu nggak bisa punya, kamu boleh kaya. Kalau kamu udah mati, nggak ada warisan buat cicit kamu, cicitmu udah lupa namamu siapa sebetulnya. Kubur dimanapun belum tentu dia datang. Saya bilang gitu sama dia. Ya kaya ya top, hilang aja. Tapi kalau saya sampai harus diizinkan Tuhan mati untuk menegakkan keadilan sosial di Indonesia ini, kamu nggak bisa beli cara mati saya, bosku. Gue kan jadi legenda, diingat orang, walaupun diingat orang terbunuh. Itu beda gitu. Tunggu dulu. Istri Anda saya lihat pucat ini. Nah, saya udah kasih tahu, saya udah naikkan asuransi jiwa lumayan. Anda sendiri sebagai gubernur itu dikasih senjata nggak? Tinggal milih mau senjata apa. Oke, tapi Anda bisa makainya nggak? Kalau 10 kepala, 11 peluru masih masuk 10 itu. Emang Anda pernah latihan nembak? Saya dari kecil udah diajarin nembak dari bapak saya. Oh. Tapi kira-kira siapa yang paling menginginkan kematian Anda? Nggak tahu saya. Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, menarik sekali karena kita akan bicara mengenai korupsi yang akan diberantas oleh Pak Ahok. Tapi banyak orang meragukan Pak Ahok punya nafas panjang untuk melawan korupsi. Jangan-jangan malah dia sendiri akan korupsi. Ikuti terus Kick Andy. Korupsi itu bermula juga dari kebutuhan atau kekurangan. Boleh tahu nggak gaji wakil gubernur itu berapa sih? Pak Ahok, juga bukan rahasia bahwa di DKI banyak pejabatnya yang korupsi merajalela, menggurita, dan kemudian Anda saat ini dengan sikap yang tegas ingin memerangi korupsi. Persoalannya banyak orang meragukan apakah Anda punya nafas cukup panjang, mengingat banyak orang seperti Anda datang dengan semangat yang sama. Belakangan kita lihat dia juga terlibat dalam korupsi itu sendiri. Bagaimana kami yakin bahwa Anda punya nafas yang panjang? Saya katakan itu kan karakter orang baru teruji setelah diberi kekuasaan. Maka kalau kita gunakan pepatah Tiongkok kuno, memang saya sepakat. Kamu nggak bisa mengatakan Anda berhasil atau gagal sebelum bunyi 4 paku di atas peti mati Anda. Nah, ya mari kita buktikan nanti. Kita nggak bisa mengklaim, nggak bisa takabur. Nanti sampai kita meninggal orang bisa tahu, oh betul dia sampai akhir hayatnya seperti itu. Nah tapi program yang kita lakukan itu yang penting. Mari kita mulai memperlakukan itu tidak ada transaksi dalam bentuk cash. Jadi kalau Anda masukin kue saja harus punya rekening. Sekarang semua pegawai harian lepas tukang sapu pun punya rekening. Nanti cita-cita kami semakin miskin seseorang di Jakarta, maka dia harus makin memiliki rekening bank. Supaya transfer semua itu ada di bank. Sehingga kita bisa memonitor transaksi. Misalnya kemarin, kenapa kita bisa ketangkap ada transaksi ke seksi kecamatan PU, tiap orang 50 miliar ke rekening pribadi. 50 miliar? Iya. Itu karena dari transaksi bank. Jadi saya memaksa mereka semua untuk masuk ke Bank DKI di rootnya 100% punya DKI. Kalau Anda tidak pakai transaksi, kita akan copot Anda. Jadi sehingga di Bank DKI kalau menarik tunai lebih dari 100 juta ditolak. Nah tahun depan saya mau tekan hanya boleh tarik 25 juta. Nah kita terus galakan ini. Kenapa kita paksa juga orang naik bus dengan e-ticketing segala macam? Ini untuk membaca transaksi termasuk perilaku orang. Menarik juga karena saya pernah nonton di YouTube bagaimana Anda mengatakan justru Anda
memusuhi LSM supaya LSM marah dan mencari-cari kesalahan Anda. Padahal orang lain, pejabat lain takut betul sama LSM. Anda malah sengaja memusuhi supaya LSM mencari-cari kesalahan Anda. Maksudnya apa ya? Ya kan tadi kan dikatakan, kita kan manusia. Nggak ada manusia yang kuat. Nabi aja punya kelemahan istilahnya. Nabi bisa ngomong seperti itu. Kita bukan Tuhan, bukan malaikat. Kita manusia ini punya kelemahan. Kita bisa jatuh. Jadi kita jangan mengatakan orang berbuat salah, jangan-jangan kita lebih buruk daripada dia. Makanya dengan caranya banyak orang musuhin kita, mengawasi kita jadi baik kan. Kita mikir kan banyak orang nggak suka sama kita nih, pasti semua nunggu nih, kapan jatuhnya dia nih, kapan dia buat salah. Nah dengan cara seperti ini, itu juga satu pihak baik buat kita. Pihak yang kedua, kita mendapatkan konsultan gratis, auditor gratis. Ya kan, kalau kita nggak terlibat setoran, dia pasti ngincer seluruh dinas kan, yang berbuat apapun. Kalau dia ngincer, dia laporin. Ya kan ada yang bantu saya ngawasin, enak kan. Ya kok cek gara-garanya terus BPK aja aku panas-panasin supaya dia kejam sama kita. Baru tahu saya sekarang. Itu strategi yang baik sebetulnya. Baik, menarik. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita dengar komentar beberapa warga DKI tentang Pak Ahok. Ini dia liputannya. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, kita ngarak ondel-ondel. Tegas. Tegas. Orangnya tegas. Tegas. Galak. Ambisius. Wakil gubernur. Orang Tionghoa ya. Arogan. Cina. Dia itu benar-benar langsung terjun langsung, nggak kayak yang sebelum-sebelumnya kita nggak tahu kayak gimana. Tapi ini benar-benar benar-benar di cross check langsung gitu. Dia ya gimana gitu. Kontribusinya juga udah kelihatan kan walaupun dia belum lama. Peraturan belum ditegakin, artinya nggak boleh dagang di bawah, masih ada yang bawa. Itu bikin pengaruh sepi. Ya, gimana lagi? Kita terima aja. Kita namanya ini kan rakyat, kita ngikutin aja pemimpin kemana. Tegas perlu, tapi tidak perlu dengan cara yang terlalu keras mungkin sih. Ya Jakarta lebih baik lagi, tidak macet, tidak banjir. Jangan bangun gedung-gedung tinggi, tapi bangun taman-taman kota. Lebih diperhatikan lagi kesejahteraannya karyawan. Untuk transportasi juga sih, sebagai karyawan juga butuh itu untuk ke kantor kayak gitu-gitu balik. Kalau di Jembatan Jeling, ya minta sebetulnya boleh dagang, tapi misalkan habis sisa gitu. Kan jadi bisa ada pemasukan lagi. Ini sama sekali nggak bisa dagang. Kalau jam 10 malam itu nggak bakalan bisa dapat pendapatan. Jadi mohon Pak Ahok itu ngasih solusi ke pedagang Jembatan Jeling. Naik satu tingkat lagi lebih tinggi jadi gubernur, pastinya akan membawa Jakarta lebih tidak macet lagi, Pak. Amin. Tidak banjir lagi. Amin. Dan ya lapangan pekerjaan juga luas. Pak Ahok ya selamat untuk menjadi gubernur di DKI Jakarta. Semoga ke depannya Jakarta lebih aman, lebih bersih, lebih indah. Anak ondel-ondel jedingkrakan. Kepalanya nyalebok obaran. Ya, tentu tidak semua pendapat warga bisa kita tampung, tapi itu yang kami dapat di Jakarta. Pak Ahok, Anda begitu kuat keinginan untuk memberantas korupsi. Anda pernah mendapat penghargaan beberapa kali sebagai tokoh anti korupsi. Tapi banyak orang mengatakan korupsi itu bermula juga dari kebutuhan atau kekurangan. Boleh tahu nggak, gaji wakil gubernur itu berapa sih? Kita setahun itu kalau di DKI cukup baik ya. Di DKI ini karena PAD-nya cukup besar, satu tahun waktu saya coba kumpulkan masuk ke tabungan-tabungan itu kira-kira 1,8 miliar setahun. Sebulan berapa itu? Ya 100. Kalau gaji pokok juta. Berapa gaji pokok? Gaji pokoknya kecil, hanya 6-7 juta. Tunjangan apa ya? Tunjangan, terus ada PAD, kita bisa dari 10 kali, ya, itu dari gaji, ada tunjangan rumah, itu dikumpulkan semua. Total berapa per bulan? Saya coba, saya kan semua masukin ke tabungan, saya paling tahu dapat berapa, kira-kira 1,8 M setahun. Menurut Anda cukup itu? Ya lumayan lah ya buat hidup, cukup. Gitu, kalau saya tanya, Anda ini orang kaya atau bukan? Kaya dong.
Banyak pejabat yang waktu menjabat melaporkan kekayaannya 10 perak, begitu selesai bisa 100 perak dan tidak masuk logika. Nah, waktu Anda berhenti nanti, Anda akan melaporkan juga. Saya kan bukan pertama kali kan, saya sudah melaporkan sejak di DPRD, bupati, mau calon gubernur, terus ke DPR RI, waktu berhenti terus mau calon itu. Jadi saya sudah berapa kali melaporkan kekayaan ini. Nah, soal nambah segala macam yang penting kita bisa buktikan dari mana. Yang paling konyol kan ngaku-ngaku hibah dari nenek siapa, kan nggak lucu gitu. Hibahnya ratusan miliar, itu mesti dicurigain. Makanya saya selalu katakan harusnya KPK itu kita mesti buat satu peraturan, siapapun mau jadi pejabat bukan cuma dicocokkan harta kamu berapa banyak, harus ditanya dari mana hartamu begitu banyak. Nah, kalau Anda nggak bisa membuktikan, Anda jangan jadi pejabat. Nah, itulah rekonsiliasi nasional. Kita akan lanjutkan karena saya dengar ada juga pedagang kecil, tukang parkir yang tadinya memilih pasangan Jokowi Ahok merasa menyesal. Mereka merasa hidupnya lebih sengsara sesudah jagoan mereka menang. Apakah benar? Ikuti terus Kick Andy. Mendingan saya bawa 45 juta balik lagi ke sungai. Saya 10 juta bikin rumah beton, 5 juta mungkin dagang pulsa handphone, 30 juta ya carilah anak gadis mana mau kawin lagi sama gua, kan lumayan. Pak Ahok, sebagai gubernur, apa visi besar Anda tentang Jakarta? Ya, kita ingin sejajar dengan kota megapolitan. Dalam segala hal. Artinya itu harus jadi kota impian. Orang yang jujur, yang rajin, kalau dia datang ke Jakarta, dia bisa berubah nasib. Ini adalah tempat impian orang yang mau kerja keras, dia bisa berubah. Jadi kemiskinan strukturalnya harus kita atasi. Artinya apa? Soal macet, banjir itu pasti. Soal gedung tingkat itu pasti. Nah, yang paling penting orang datang sini itu bisa merubah nasib dia. Ini harus jadi tempat impian orang. Nah, tapi hampir semua gubernur yang pernah menjabat di DKI selalu terasa punya keinginan untuk menutup Jakarta dari urbanisasi, dari orang-orang dari daerah, karena dianggap membuat Jakarta tambah kumuh. Ya. Apakah Anda juga punya keinginan seperti itu? Nah, saya kemarin pernah ketemu Ibu Ena Witura, beliau nyalamin saya, katanya baru kali ini, saya udah 20 tahun nunggu katanya, baru kali ini ada pimpinan DKI yang mengatakan silakan mau datang ke Jakarta, Jakarta tidak tertutup. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Sekarang kita ambil contoh, kenapa kita menghabiskan uang promosi untuk turis? Turis juga datang kan? Terus kenapa kita menghabiskan uang banyak promosi mahasiswa kuliah di Jakarta? Makanya kebijakan kita mendorong pabrik-pabrik itu keluar dari Jakarta. Lalu apa insentif orang yang punya tanah-tanah pabrik, peruntukan pabrik? Kalau Anda peruntukannya pabrik, nilainya kan nggak bisa bikin apartemen, nggak bisa bikin hotel. Nah, saya kasih Anda boleh mengubah peruntukan menjadi komersial tanpa Anda perlu bayar. Sehingga Anda bisa dapat uang ini memindahkan pabrik Anda. Dan jalur rel kereta api ganda dari Surabaya sampai Jakarta, ini kan selesai Desember ini. Sehingga pabrik-pabrik itu bisa dipindahkan ke Jawa Tengah, Jawa Barat, atau Jawa Timur. Ya minimal Jawa Tengah lah, Banten, Jawa Barat. Dengan cara seperti itu, pegawai yang gaji pas-pasan itu bisa. Ya apakah Jakarta tertutup atau terbuka? Terbuka. Yang penting kita menyiapkan untuk orang Jakarta, sakit, yang penting Anda mau masuk puskesmas, rayonisasi di kota yang sama, di kelas 3, Anda masuk. Yang kedua, Anda sekolah kita tanggung. Tidak ada satu orang pun boleh tertinggal. Yang pintar, tadi saya belum bilang media sosial, anak SMK yang pintar pun kasih kuliah. Kita habiskan 3 triliun, 5 triliun pun nggak ada artinya. Buktinya dinas pendidikan nyolong-nyolong nggak karuan aja saya bisa potong 2,4 triliun. Kenapa tidak mau buat investasi panjang? Walaupun saya tidak melihat, bisa 10 tahun baru melihat ini. Tapi ini investasi bangsa. Lalu yang ketiga, ada tempat usaha, pasar rakyat. Balik kepada ketakutan bahwa orang-orang yang masuk ke Jakarta tidak punya keterampilan dan menjadi beban. Nah, sekarang tergantung siapa. Bisa contoh, tanya sama ibu-ibu, kalau lebaran, pembantunya mau pulang, pasti bilang itu, kalau saudaranya, temannya, tetangganya mau kerja, dibawa ya. Betul
kan, ibu-ibu kan? Dan coba cek, pernah nggak ada datang ke Jakarta terlunta-lunta yang mau jadi pembantu? Semua terserap. Dan sekarang coba ambil pembantu. Tukang bawanya 800.000. Pembantu rata-rata minta 1,2 sampai 1,5 juta. Kenapa mereka boleh? Mereka bisa kerja tinggal di rumah bosnya. Yang paling bahaya itu pabrik-pabrik. Sama kayak kemarin, kita kan ada pembinaan yang baru datang. Rata-rata tuh mau jadi PKL sama di pabrik tahu, tempe. Dia bawa. Lalu bagaimana? Maka kami mau membangun sentra tempe tahu. Supaya ada tempat tinggalnya. Persoalan paling utama ketika gaji orang pas-pasan, dia akan menyiasati tinggal di tengah-tengah kota. Untuk dekat tempat kerja. Tengah kota tanahnya mahal. Akhirnya dia dibawa kolong jembatan, dibawa kolong kereta. Ini kan situasi seperti itu. Maka kita mendorong pabrik-pabrik ini keluar. Tapi seperti sentra tahu, tempe yang orang-orang Jakarta mau makan, kita akan bangun pusat industrinya, termasuk tempat tinggalnya. Kok cuma 50-60 M mah kecil buat DKI. Bangun, saya sudah suruh asosiasi yang saya ketemu, tolong desain, kita bangunkan. Nah, kalau dengar rencana Anda gini kan kelihatan tidak ada masalah. Tapi faktanya kalau kita baca di koran, ya, nonton TV, banyak orang bilang nyesel kita milih Ahok sama Jokowi. Udah banyak, udah depan susah saya. Hidup kita. Udah depan saya ada yang marah-marah. Nah, marah-marah kenapa? Karena soal pasar. Banyak juga pemilih kami ternyata juga adalah pemain yang menyewakan lapak-lapak. Itu saya bilang terjadi distorsi. Misalnya contoh, tadi saya ini tidak memiliki modal. Lalu saya diberikan pasar lokbin, lokasi binaan. Lalu kalau di Jakarta, kalau Anda sudah punya lokasi, pasti Anda untung. Begitu saya tambah kaya, tetangganya kios-kios yang sepi saya beliin. Ada orang sudah menguasai 23 kios. Dia pakai berapa nama, dia nyogok. Dia kaya raya kan, udah punya berapa kios ini. Lalu datang lagi nih, Ahok baru yang belum punya modal. Waktu dia mau dagang di situ, sudah mesti lewat ini. Nah, saya tahu kalau dia bisa untung 300.000, 500.000 per hari, mau nggak saya sewakan 4.000 per hari? Tidak mau, saya akan minta 200.000, 300.000. Sehingga ini memperlambat orang baru ini jadi kaya. Jadi harusnya Jakarta, pasar rakyat, rumah susun, tempat titik PKL harus jadi inkubator. Sama kayak kasus rumah susun. iya. Ini ada kasus bapak-bapak 67 tahun. Dikasih rumah susun dari pinggir sungai. Kelas menengah kekurangan rumah kan. Ini sewanya hanya 150.000 per bulan. Kosin aja bisa 2 juta. Dibeli 50 juta, 45 juta. Nah si bapak ini jual. Lalu kita tanya, kenapa bapak jual? Nyogok supaya ganti nama kepada oknum 5 juta. Dapat 45 juta kan? Ditanya, kenapa dia jual? Dia jawabnya sangat manusiawi. Saya dari lahir sampai 67 tahun, gak ada uang, miskin. Anda pindahkan saya ke rumah susun yang bagus. Gak ada uang juga, buat apa? Mendingan saya bawa 45 juta, balik lagi ke sungai. Saya 10 juta bikin rumah beton. 5 juta mungkin dagang pulsa handphone. 30 juta, ya carilah anak gadis mana mau kawin lagi sama gua kan lumayan. Itu manusiawi. Jadi harus ketat gitu loh. Menarik ini soal kawin lagi. Saya dengar Anda ini termasuk suami takut istri. Tapi sebelum dijawab, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Waktu Anda menerima lamaran suami Anda, apakah Anda dalam keadaan sadar? Pak Ahok, dengan risiko yang Anda hadapi dari cerita-cerita tadi, apakah Anda mempersiapkan secara khusus keluarga, istri dan anak-anak? Ya, saya sih bilang sama anak saya pertama gitu kan, apapun yang terjadi, kamu jangan pernah nyalain Tuhan. Tuhan nggak pernah salah. Baik, sebelum kita lanjutkan soal urusan keluarga, mari kita simak liputan berikut ini. Saya Ahok. Saya lahir di Belitung Timur, orang kenal sebagai kampungnya Laskar Pelangi. Ya, dari kecil di rumah itu orang kalau nggak sekolah, nggak bisa belajar atau mau buat rumah atau pengen
minta tolong bantuan beras atau sakit pasti datang cari bapak saya. Nomor urutan 1 yang paling mulia pekerjaan itu adalah jadi pejabat sebetulnya. Karena kamu menentukan nasib orang. Nah, situlah saya mulai bergabung dengan partai politik. Di dunia politik, Ahok pernah menjabat sebagai Bupati Belitung Timur. Dan di pemilu DKI Jakarta, ia memenangkan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012 hingga 2017. Di balik kiprahnya di bidang politik, tentu tak lepas dari dukungan keluarga dan istri tercinta, Veronica Tan. Pria yang baik iya, bertanggung jawab pasti iya, romantis enggak. Kalau saya melihat sekarang, Bapak itu benar-benar konsentrasinya benar-benar bagaimana bisa membuat rakyat itu, terutama orang-orang miskin itu bisa mendapat tempat yang layak, maunya buru-buru gitu. Kalau pesan dari sisi saya tentu saya lebih ke arah saya suka ngobrolin ke Bapak untuk jaga kesehatan. Walau kini keduanya memiliki segudang kesibukan, mereka selalu berusaha meluangkan waktu untuk anak-anaknya di akhir pekan. Bagi mereka, keluarga adalah segalanya. Ini karakternya yang takut sama Tuhan, itu ada integritasnya, itu sangat disiplin Papa. Jadi dia bisa disiplinin kita. Jadi memang kuat karakternya, yang tegas. Anda tidak romantis, tapi katanya pernah satu hari di ulang tahun istri Anda nge-tweet, "Selamat ulang tahun istriku tercinta, Vero." Itu Anda terpaksa? Siapa yang maksa-maksa Anda sebenarnya? Gak ada yang maksa. Oh, itu inisiatif? Ada yang ngajarin. Oh. Nah, Anda termasuk istri katanya, ikatan suami takut istri, betul? Itu menurut pengakuan istri. Kalau Anda rasakan sendiri? Saya rasa sih saya nggak takut sebetulnya. Oke. Tapi orang melihat Anda takut. Ya kan sayang sama takut kan tipis. Biasanya suami-suami yang galak di kantor itu memang takut sama istri. Itu kompensasi dari dimarahin istri di rumah, dia marah-marah sama orang di kantor. Baik, sekarang ke Ibu Veronica. Waktu Anda menerima lamaran suami Anda, apakah Anda dalam keadaan sadar? Lumayan. Berarti setengah sadar. Iya, kalau sadar penuh saya yakin nggak terjadi pernikahan itu. Apa yang paling Anda kagumi dari pria yang ada di samping saya ini? Gigih orangnya. Kalau mau sesuatu terus dikejar. Sama, sampai sekarang itu nggak berubah. Dan satu hal saya lihat memang passionnya ada. Apa yang paling tidak Anda sukai dari Pak Ahok? Banyak. Saya sedang saya baru mau bilang saya sedang mengadu domba ini. Banyak. Nggak apa-apa, kunci di saya, Pak. Oh. Sebutkan satu aja yang paling nyebelin dari Pak Ahok. Satu. Iya. Kalau lapar. Kenapa? Marah. Tapi saya heran. Kalau jam biasa kalau makan tepat 12, jam 6 udah lapar. Tapi yang saya selidiki, setiap kali kalau udah bicara sama orang, apalagi sesuatu hobi, saya lihat jam 7 juga nggak lapar-lapar. Lain kali panggil teman-temannya gantian aja, nggak usah makan. Tahu jam 4 habis makan pempek masalahnya. Terima kasih Ibu Veronica ya. Dan saat ini di tangan saya ada sebuah buku bagus sekali dan cocok dengan acara kali ini atau topik kali ini, Let's Change. Penulisnya adalah Renald Kasali yang sudah ada bersama kita. Nah, kali ini saya ingin tahu dari Pak Renald berkaitan dengan Pak Ahok. Karena semua orang bilang Pak Ahok dan Pak Jokowi melakukan perubahan gaya kepemimpinan di Jakarta. Dan Anda adalah orang yang selalu ingin agar terjadi perubahan. Pertama tentu boleh tahu komentar Anda tentang apa yang dilakukan Pak Jokowi dan Pak Ahok di Jakarta. Ya, saya kira keduanya ini adalah figur perubahan. Ketika sebagian orang mengucapkan perubahan sebagai suatu slogan, mereka melaksanakannya.
Dan ketika mereka melaksanakannya, kita semua terkejut sebetulnya. Termasuk saya pernah mengkritik, saya kira Pak Ahok tahu itu. Saya katakan Ahok jangan membelah batu. Kalau membelah batu itu ada serpihan. Ibaratnya kalau kita bicara di pintu air fluid, itu mati di situ, mau dibuka pintunya tidak bisa, pilihannya ada dua. Adalah dikasih minyak, sehingga ini bisa dibuka, atau dikampak sekalian, sehingga langsunglah terbuka di sana. Dan Ahok mengambil cara adalah dengan membelah batu itu, dikampak. Ya. Semula kita semua terkejut, karena figurnya macam-macam, ini memang perubahan asli 100%. Dari segi etnik, agama yang tadi sudah kita bahas, termasuk juga pemimpin yang tidak ada sembunyi-sembunyinya. Dan awalnya saya terkejut, tetapi karena dia konsisten seperti itu, saya langsung sadar, oh ini genuine ini bukan dibuat-buat, ini sesuatu yang dirindukan kita semua, ini sesuatu yang kita cari selama ini. Apa pesan yang paling kuat yang Anda ingin sampaikan melalui buku ini? Masyarakat kita ini sekarang mempunyai satu fobia baru, neofobia. Neofobia itu adalah takut terhadap pembaharuan. Begitu menghadapi hal baru, berontak. Kurikulum baru berontak. Padahal bicaranya kurikulum lama beban terlalu besar. Sudah diringankan, dibikin lebih baik, ribut lagi. Ya. BBM mau dibikin supaya lebih baik keadaannya, supaya orang kaya jangan terlalu menikmati berlebihan, ribut lagi semuanya. Kita semua fobia terhadap hal-hal baru. Padahal hal baru ini penting. Saya kira yang pertama saya ingin ajarkan kepada masyarakat adalah rubah cara berpikir, jangan takut terhadap hal-hal baru. Karena hal baru inilah yang menyelamatkan hidup kita. Yang kedua, mari kita berubah bersama-sama. Jangan hanya serahkan itu perubahan pada pemimpin saja. Tapi kita semua harus sama-sama melakukan perubahan. Jadi jangan hanya menuntut, tetapi juga jalankan perubahan itu. Iya. Terima kasih Pak Renald. Dan Pak Ahok, kalau dari Anda sendiri apa nilai-nilai yang sebaiknya ada pada seorang pemimpin? Dia harus mengerti betul seorang pemimpin tidak boleh terima suap. Kedua, dia taat kepada konstitusi, bukan konstituen. Yang ketiga, dia nggak pernah takut mati untuk berkorban untuk kepentingan orang banyak. Saya kira nilai ini harus kita punya. Baik, Pak Ahok, di ujung acara ini saya ingin menayangkan pendapat seorang tukang sapu mengenai Anda dan Pak Jokowi ya. Mari kita lihat liputannya berikut ini. 20 tahun kerja jadi tukang sapu. Dulu kecil 16.000, sekarang 24. Sekarang ada 24 ini ya mungkin kalau bagi saya ya alhamdulillah udah peningkatan lah gitu. Agak legaan dah gitu. Aturan tadinya saya jalan kaki ya sekarang bisa naik angkot gitu. Harapan saya supaya gaji jangan telat lagi dari awal bulan sampai tepat gitu waktunya. Jadi kisah Pak Muhammad Yakub ini kami baca di salah satu surat kabar. Dia mengatakan perubahan yang paling nyata dalam hidup dia sebagai tukang sapu adalah perjuangan dari Pak Ahok dan Pak Jokowi untuk menaikkan gaji dia. Itu yang paling terasa. Karena itu terakhir saya dengar ketika Pak Jokowi terpilih menjadi presiden, Pak Ahok naik jadi gubernur, dia dan istrinya menangis terharu bahagia. Karena orang-orang yang dianggap adalah orang-orang baik yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat kecil. Dan dia sebenarnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda. Untuk itu kita panggil Pak Muhammad Yakub. Iya. Pak Muhammad Yakub sini. Sekarang ketemu Pak Ahok apa? Alhamdulillah saya baru kali ini saya ketemu Pak Ahok. Selama ini emang lihat di TV-TV doang, tapi sekarang udah ketemu ya. Alhamdulillah ketemu. Menurut Pak Yakub ganteng nggak ya? Ganteng. Pak Yakub, apa benar Anda merasa bahwa dengan adanya Pak Ahok dan Pak Jokowi memimpin Jakarta, Anda hidupnya berubah? Alhamdulillah saya berubah, Pak.
Dulunya gaji saya cuma 600.000. Sekarang? Sekarang udah UMR 24. Halo. Saya dengar dulu naik angkot, sekarang tiap hari kerja naik taksi ya. Ya mudah-mudahan. Memang dia masih ada terlambat gaji, karena sistemnya itu memang masih menjelimet lah. Iya. Kita terima kasih banyak Pak untuk Bapak kerja. Mau salaman sekarang boleh? Terima kasih banyak Pak. Iya. Baik, saya mau bagikan buku satu ini ya. Untuk Anda yang ada di studio, maka Anda akan mendapatkan bukunya Pak Renald Kasali. Semua dapat satu-satu buku. Let's Change. Bagi Anda yang nonton di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Dan sebelum kita akhiri acara ini, maka saya ingin memberikan kenang-kenangan untuk Pak Ahok berupa karikatur khas Kick Andy. Sini Pak Yakub. Ya, jangan lihat. Ini akan saya persembahkan untuk Pak Ahok. Nah, bagaimana Pak Ahok punya tugas untuk memberantas tikus-tikus di Jakarta. Baik, Pak Ahok, terima kasih banyak sudah hadir di acara Kick Andy. Terima kasih juga Pak Yakub sudah mau datang ke sini ya. Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk, rumah aneh kebakaran, garing-garing kompor manuk, aneh jadi gemeteran, waliri keseripet, rumah aneh kebanjiran, garing-garing kot. Kompor beduk, hati aneh jadi jangan duduk, aduh jangan duduk. Ayo disikut, jangan takut pada lepot. Aduh, jangan duduk. Ayo, disikut. Jangan takut pada lepot. Coba teman.